Kebanyakan pria memasuki dunia rayuan seperti seseorang yang berjalan di lorong gelap, meraba-raba dinding, tersandung bayangannya sendiri, dan percaya bahwa mereka membutuhkan kecantikan, uang, atau garis tubuh yang sempurna untuk menjadi idaman. Kenyataannya lebih tidak nyaman dan lebih membebaskan. Anda bermain dalam mode sulit karena Anda tidak melihat aturan yang tak terlihat. Rayuan bukanlah tentang paksaan, berlebihan, atau kegigihan emosional. Rayuan adalah tentang mengelola persepsi. Robert Greene menjelaskan bahwa kekuasaan bukanlah tentang berbuat lebih banyak, tetapi tentang membuat orang lain merasakan apa yang Anda ingin mereka rasakan. Ketika Anda menerapkan prinsip ini pada hasrat wanita, Anda akan mengerti mengapa begitu banyak pria terjebak dalam pola frustasi yang sama. Mereka memberikan segalanya bahkan sebelum permainan dimulai. Pria pada umumnya percaya bahwa menjadi disukai akan menghasilkan daya tarik. Pada kenyataannya, hal itu membuatnya mudah ditebak. Ia menghapus dirinya sendiri agar tampak menarik, membenarkan dirinya agar tampak dapat dipercaya, dan membentuk dirinya agar tampak diinginkan. Dan semakin sering ia melakukan itu, semakin ia kehilangan kehadiran, semakin ia kehilangan kekuatan, semakin ia kehilangan nilai. Karena ada kesalahan diam-diam yang menghancurkan setiap peluang, bahkan sebelum interaksi yang sebenarnya terjadi. Membingungkan perhatian wanita dengan persetujuan. Seorang wanita yang menatapmu bukan berarti dia menyukaimu. Itu hanya berarti dia memperhatikanmu. Tetapi pria yang manja menafsirkan persepsi sebagai validasi, dan tanpa menyadarinya, ia membocorkan seluruh permainannya. Ia menunjukkan terlalu banyak niat, terlalu banyak energi, terlalu banyak rasa manja. Ia kalah bahkan sebelum memulai. Studi kini mengonfirmasi apa yang sudah diketahui oleh psikologi kekuasaan. Universitas Rochester menunjukkan pada tahun 2023 bahwa pria yang terlalu manja, mereka yang berusaha terlalu keras untuk menyenangkan, dianggap kurang menarik dalam interaksi singkat. Otak wanita mengaitkan permintaan yang berlebihan ini dengan kerapuhan emosional, ketergantungan, dan selektivitas yang rendah. Dan inilah kebenaran yang dihindari pria pada umumnya. Ketika Anda tampak cemas untuk diterima, dia mengkategorikan Anda sebagai terlalu mudah dihubungi, terlalu mudah ditebak. Ketertarikan tidak datang dari prediktabilitas. Ketertarikan datang dari kontras. Dan dalam kontras inilah daya tarik pria dimulai. Video ini adalah kode curang karena mengungkap apa yang hampir tak seorang pun jelaskan. Pola psikologis, perilaku mikro, naluri yang mengaktifkan hasrat wanita sebelum kata-kata, sebelum percakapan, sebelum pujian apapun. Hasrat lahir dalam hal yang tak terlihat. Hasrat lahir dalam keheningan. Hasrat lahir dalam cara Anda menempati ruang, dalam cara Anda mengkalibrasi tatapan Anda, dalam cara Anda merespons lingkungan sekitar. Pria yang menguasai hal yang tak terlihat tidak bersaing untuk mendapatkan perhatian. Ia memprovokasinya. Ia tidak mencoba untuk dipilih. Ia menjadi tak terelakkan. Dan di wilayah halus inilah 80% rayuan terjadi. Yang akan Anda pelajari hari ini bukanlah teknik yang kaku, bukan retorika murahan, bukan acting. Ini adalah strategi perilaku, psikologi sejati, pembacaan emosi yang halus. Ini tentang memahami apa yang memicu hasrat dan apa yang menghancurkan nilai Anda. Semakin Anda menguasai aturan-aturan tersembunyi ini, semakin Anda akan menyadari bahwa merayu wanita bukanlah permainan yang sulit. Sulit bermain tanpa peta. Sulit bersaing tanpa memahami sistemnya. Sulit memaksakan taktik yang hanya berhasil bagi mereka yang tidak mengerti apapun. Hari ini Anda akan beroperasi di level yang berbeda. Hari ini Anda akan melihat permainan sebagaimana adanya. Hari ini Anda akan menerima potongan pertama kode cheat. Selebihnya ada di bab berikutnya. Kesalahan psikologis yang menghancurkan 90% pria. Setiap pria yang pernah mencoba merayu pasti pernah merasakan perasaan ini. Melakukan begitu banyak hal dan hampir tidak mendapatkan apa-apa. Dia berbicara, menyanjung, menunjukkan minat, mencoba bersikap baik, mencoba untuk dapat dipercaya, mencoba menjadi pria yang dia pikir diinginkan wanita itu, tetapi tetap saja ada yang tidak beres.
Ada penghalang tak terlihat yang menghambat ketertarikan sejati. Penghalang itu punya nama, validasi berlebihan. Sabotase diri diam-diam, inilah yang mengubah pria menjadi kandidat yang cemas, mencari persetujuan yang tak pernah dimintanya. Ketika Anda memperlakukan seorang wanita seperti hadiah yang tak terjangkau, Anda secara otomatis memposisikan diri sebagai pesaing yang lebih rendah. Sekeras apapun Anda berusaha untuk tampil percaya diri, pesan emosionalnya tetap tersampaikan. Anda mencari validasi, Anda meminta untuk diterima, Anda takut membuat kesalahan. Dan tidak ada wanita yang merasakan hasrat untuk seorang pria yang, bahkan tanpa kata-kata, tampaknya meminta izin untuk hidup. Akar masalahnya biologis. Psikologi evolusioner sudah jelas. David Buss menunjukkan pada tahun 2019 bahwa perempuan sangat sensitif terhadap dampak emosional dari terlibat dengan pria yang bergantung, cemas, atau tidak stabil. Otak perempuan menganggap deprivasi emosional sebagai risiko drama, ketidakstabilan, dan beban berlebih. Ia akan menjauh secara naluriah. Jika energi Anda menunjukkan rasa membutuhkan, ia akan menggolongkan Anda sebagai investasi tinggi, imbal hasil rendah. Dan perhitungan itu terjadi dalam hitungan detik. Ketertarikan tidak lahir dari usaha, ketertarikan lahir dari kontras. Pria yang mandiri secara emosional tidak bersaing, tidak mengemis, tidak takut. Ia hadir dengan kedalaman. Ia bergerak tanpa kecemasan. Ia tidak mengejar koneksi, tetapi ia juga tidak menghindarinya. Keseimbangan itu bersifat magnetis. Semakin sedikit Anda mencoba untuk membuat terkesan, semakin ia mencoba memahami Anda. Semakin sedikit Anda mengungkapkan diri, semakin ia mengisi kekosongan tersebut. Semakin sedikit Anda mengejar, semakin dekat dia. Sains mendukungnya. Sebuah studi tahun 2022 oleh Universitas Sains dan Teknologi Norwegia menunjukkan bahwa pria dengan bahasa tubuh yang luas, postur tubuh yang kokoh, dan ritme bicara yang stabil dinilai lebih menarik dan dapat dipercaya. Bukan karena apa yang mereka katakan, tetapi karena apa yang mereka proyeksikan, kepercayaan diri. Saat memulai percakapan, prioritas Anda bukanlah kata-kata, melainkan kehadiran Anda. Napas dalam-dalam, postur tubuh yang selaras, kontak mata langsung, tetapi tidak menuntut ritme bicara yang stabil, waktu respons yang tenang. 3 kesalahan membunuh peluang apapun dalam 30 detik pertama. Menjelaskan secara berlebihan, mencoba menyukai seseorang terlalu cepat, menunjukkan minat sebelum merasakan minat. Singkirkan mereka, dan kehadiran Anda akan berubah. Arsitektur tersembunyi, hasrat wanita. Banyak pria gagal ketika mencoba menunjukkan harga diri mereka. Mereka terlalu banyak bicara, membenarkan diri sendiri, dan menjelaskan kisah mereka. Namun bagi otak wanita, kelebihan tidak menciptakan dampak, justru menciptakan transparansi. Terlalu banyak transparansi menghilangkan misteri, menghancurkan ketegangan, dan mematikan daya tarik. Ketika Anda mencoba meyakinkannya tentang harga diri Anda, yang Anda ungkapkan adalah rasa takut Anda untuk tidak memilikinya. Wanita tidak merespons ucapan, mereka merespons postur tubuh, kecepatan Anda. Bagaimana Anda memposisikan diri dalam interaksi. Pria yang mewujudkan harga diri selalu menang atas pria yang mencoba menjelaskannya. Ujian bagi wanita berawal dari hal ini. Ujian itu bukan kekejaman, melainkan filter emosional. Dia menilai apakah Anda cukup stabil untuk menghadapi intensitas emosi yang akan mengikutinya. Itulah mengapa dia memprovokasi, menantang, membantah, atau tetap diam. Itu bukan serangan, itu seleksi cepat. Kahneman menjelaskan bahwa kita membuat keputusan cepat berdasarkan isyarat minimal. Dia tidak butuh percakapan panjang untuk tahu apakah Anda akan hancur. Dia mendeteksinya dalam gestur mikro, jeda, nada suara, dan ketegangan internal. Putus cinta terjadi ketika Anda memahami bahwa ketertarikan tidak mengikuti jalur linear. Putus cinta merespons ambiguitas yang terkendali, ketertarikan tanpa kebutuhan, kehadiran tanpa urgensi, kebaikan dengan batasan, ketersediaan tanpa penyerahan total. Perpaduan ini menciptakan ketegangan. Ketegangan menciptakan rasa ingin tahu.
Rasa ingin tahu adalah awal dari hasrat, faktor neurokimia yang menentukan apakah dia menginginkan Anda atau mengabaikan Anda. Jebakan modern bukanlah emosional, melainkan kimiawi. Notifikasi, suka, dan reaksi kecil memicu dopamin. Dan pria mulai mengacaukan validasi dengan koneksi. Mereka menjadi reaktif, cemas, bergantung pada imbalan kecil. Dan pria yang membutuhkan validasi mikro tidak memandu interaksi. Wanita itu membimbingnya. Namun, tubuh wanita merespons secara berbeda. Universitas Stanford menunjukkan pada tahun 2020 bahwa semakin stabil emosi seorang pria, semakin besar aktivasi yang ia hasilkan dalam sistem penghargaan wanita. Hasrat wanita tidak dipicu oleh intensitas yang membara. Hasrat itu dipicu oleh ritme emosional. Itulah yang para peneliti sebut dominasi lembut. Bukan agresi, bukan sikap dingin, kontrol yang elegan. Pria dengan ritme emosional menciptakan gerakan internal dalam dirinya tanpa berlebihan atau berlebihan. Universitas Michigan mengonfirmasi pada tahun 2019 bahwa gestur halus pria, kontak mata yang berkelanjutan, jeda yang disengaja, tubuh bagian atas yang tegap, secara langsung memengaruhi minatnya dalam hitungan detik. Penolakan muncul dari ekstrim yang berlawanan, kecemasan, ketergesa-gesaan, ketidakstabilan. Menerapkan hal ini membutuhkan ketelitian. Berbicaralah dengan tenang, lihat tanpa memohon, gunakan keheningan singkat, selingi kehadiran yang tegas dengan relaksasi yang strategis. Penutup rayuan tidak pernah tentang penampilan, dialog yang dihafal, atau keberuntungan. Rayuan selalu tentang struktur batin. 3 pilar yang mendefinisikan pria di atas rata-rata. Kendali internal, validasi eksternal, ambiguitas strategis, prediktabilitas emosional, ritme neurokimia, intensitas impulsif. Wanita tidak menginginkan kekacauan. Mereka menginginkan arahan. Mereka tidak menginginkan kekurangan. Mereka menginginkan stabilitas. Mereka tidak menginginkan kelebihan. Mereka menginginkan penguasaan. Ketertarikan bersifat psikologis, energik, mental. Wanita dapat mengetahui dalam hitungan detik siapa yang memegang kendali dan siapa yang mencari persetujuan. Jalan maskulin itu sederhana, tetapi tidak nyaman. Setiap keheningan, setiap batasan, setiap pembacaan lingkungan membentuk kehadiran Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda memutuskan apakah Anda berjalan seperti pemain yang tersesat atau seperti seseorang yang akhirnya memahami permainan.